untuk battle, kayak suka banget karena battle B-nya Bruno selalu. Ya udah kalau kayak gini kita menuju ke glue. Wow. Hilda mid, Yap, kemungkinan glue-nya geser ke EXP. harusnya. Hilda mid lane buat Richie, kita selalu dibikin mind blown. Oke. Bukan cuman Magic aja yang bisa ngisi mid lane. Iya. Karena kebetulan juga mereka mengamankan Harit kan, sehingga Magic damage-nya udah Magic ketutup. damage sudah ketutup. Mereka bisa lebih fleksibel lagi untuk memainkan hero mid apa yang dipilih. Gak Nah. perlu mengambil itu. Tapi Talents Predictions by GoPay ada dua suara yang berbeda dari aku dan juga Aul. Meskipun poinnya sama ya, sama-sama match keras. Aku ke arah Liquid Academy ID dan Aul ke arah Pendekar Esports. Kenapa ke tim Liquid Academy? Mungkin ngelihatnya karena banyak member-member yang aku udah tahu juga gimana mereka gameplaynya. Kayak Richie sama ada Chins juga. Oke. Jadi ya aku ngelihatnya kayak mereka punya potensi lebih deh. Oke. Menarik. Apa Kalau biar- Aul kenapa? Biar kita punya perdebatan aja. Oke, dikira bakal ada solid Enggak, tapi statementnya. karena ngeliat dari Pendekar juga mereka cukup kuat. Tapi walaupun ternyata dengan roster yang cukup berbeda kali ini dan kita akan langsung bersama-sama menyaksikan game pertama, match pertama di hari ini di Land of Dawn. Oke, so here we go to the Land of Dawn. Tapi harap bersabar dulu karena kita masih harus menunggu untuk keseruan di game yang pertama ini ya. Ngelihat dari pemilihan hero yang diamankan baik dari Pendekar dan juga tim Liquid Academy ID. Mungkin dengan gak adanya Kufra yang tadi sempat kita bahas juga, pressure early game itu nanti mungkin bisa dihasilkan dari Hilda saja nih. Dan Cukup. juga Kufra. Ini poros mid-nya nih antara Hilda dan Kufra akan amat sangat membuat dari Fanny ini ketempel. Mana tepuk tangannya? Puasa-puasa tetap semangat. Tetap semangat. Kita akan sudah menyaksikan game pertama di Land of Dawn. Yes, dan ini dia pas Pumpkin, pasukan penjagaan pengamanan Kenski. Dijagain terus purple buff-nya sebagai modal awal bagi sosok dari Fanny agar tidak terjadi adanya sebuah kesulitan di early game. Iya. Tapi mohon bersabar, kita masih di bulan Ramadan. Betul. Sabar, ini kalian pahalanya berlipat ganda. Pastinya dong. Sabar. Sabar ya, sambil ngabuburit kan nggak apa-apa Benar, kan. benar. Masih jam 14.45 juga gitu kan. Ya, tapi ya kita bahas lagi untuk potensi yang akan bisa dibawakan oleh kedua tim. Kalau kita ngebahas lagi dengan 4 fighter yang memang ke counter dengan adanya Yip yang diambil. Aku kira tadi bakal ada chance Matilda diambil. Setidaknya itu Itu dia. itu yang akan ngebuat Kufraya juga bisa berhenti gitu ya dari gangguan-gangguan awal yang bisa diberikan ke arah Fanny. Dan sepertinya kita udah akan siap lagi untuk menyaksikan kelanjutan dari game pertama ini. Dan apakah teori-teori kita akan terbukti nih untuk di 5 Ini menit lebih awal ke dulu. skenario ya. Skenario ya, bukan teori ya. Intuitive Intuitive thinking. thoughts. Intuitif aja yang ada. Oke. Ini bakal gini nggak ya? Tapi ya tetap aja eksekusi yang akan juga mempengaruhi hasil nantinya karena kita akan kembali melihat keseruannya di Land of Dawn. Oke, back to the Land of Dawn. Richie di sana yang menggunakan conclusive blast tapi sama udah first blood yang malah diciptakan dari Pendekar dengan momentum dari Shane. Ya. Ejector ternyata berhasil ngebuat Leoni nggak bisa escape lagi. Ya, dan tanpa adanya hero yang punya range ya, hero yang bisa punya poke damage bisa kita katakan. Ya. Ini ngebuat dari Shane-nya bakal lebih leluasa. Karena dia nggak perlu PR buat cari ke belakang. Betul. Karena minimal ya mereka bakal Datang sendiri. nunjukin jati dirinya di depan sana. Iya, sebenarnya yang jadi PR buat teman-teman Liquid Academy ID adalah nggak ada hero yang mudah untuk ngebuka bush yang dipegang sama Jawad dari Pendekar. Oke, ada inisiasi bagian atas dan instant pick off. Kenski berhasil mengeliminasi target termahal itu Mikazu. Ya, dan Mikazu memang masih belum punya shield yang cukup untuk Oke. bisa menanggulangi serangan yang dilakukan sama Kenski. Sementara pergerakan yang sudah mulai dilakukan oleh tim Liquid Academy adalah menukar nyawa dari Mikazu untuk setup langsung ke area turtle karena kita tahu bagaimana Fanny biasanya game pertama ini dari turtle pertama mengikhlaskan saja. Karena kalau misalkan nggak dapetin turtle juga ini bakal jadi masalah pastinya buat tim Liquid Academy. Ya tapi dengan keuntungan poin kill pertama tadi untuk Kenski, sekarang dia bakal punya momentum untuk lebih cepat lagi ganggu-ganggu jungle pattern juga dari suyunya Chins. Jadi mau nggak mau Liquid Academy ID mereka harus bisa membaca pergerakan dan juga rotasi dari Fanny apakah akan menuju ke bawah atau ke atas. Karena lagi-lagi target dari Fanny ini bisa ditujukan hanya ke arah Harit dan juga Suyo. Oke, dan tim Liquid Academy masih cukup struggling, apalagi kalau ngelihat dari power clear-nya agak sedikit lambat pastinya bagi Hilda di area mid. Mikazu yang memang
dibiarkan terlebih dahulu, dibiarkan dapetin space farmingnya. Dan ternyata masih belum ada gangguan yang cukup berarti terhadap sosok dari Kenski. Ini masih aman-aman aja nih untuk dapetin ke arah orange buff-nya, ke arah dari purple buff-nya juga. Karena memang tugas yang dilakukan oleh Shin adalah untuk melakukan penjagaan. Sehingga tidak ada yang bisa masuk juga ke area teritori untuk defensif dari pendekar. Ya, berarti skenario awal kita belum berjalan nih ya. Inisiasi di bagian atas, Unstoppable Force dikeluarkan dan langsung menuju ke lini belakang. Masalahnya Terrence Revenge yang dibuka membuat Shane masih gagal. Belum bisa mendapatkan point kill, malah justru dirinya yang nggak bisa escape. Masuk dengan skill cable, Mikazu masih bisa bertahan dengan 1 bar HP yang tersisa. Nah itu stacknya masih belum banyak ya, karena kita tahu bagaimana Fanny dengan gameplay yang berbeda. Dia harus coba untuk bermain skill cable baru cutthroat. Tadi dia masuk untuk langsung cutthroat, ternyata damage-nya masih belum cukup juga. Dan inisiasi dari Shin digagalkan dengan Tyrant's Rage yang begitu baik. Tyrant's Revenge yang begitu manis juga dari Leoni. Sehingga kali ini inisiasi yang dilakukan oleh pendekar masih belum berhasil untuk menghasilkan sesuatu. Justru mereka mengalami kerugian. Gold yang sempat mereka pimpin di angka 600 tadi ini udah mulai tertarik dan bahkan didominasi kembali oleh tim Liquid Academy. Ya itu tadi momen juga buat Chins yang mengambil setengah dari full gold plating di bagian mid sana. Membuat gold sekarang swing ke arah Liquid Academy ID dan jujur untuk di turtle bagian mid sana. Membuat 4v4 antara kedua belah tim. Dan maju seorang di arah bagian depan sana membuka split. Depan sana membuka split-splitnya, Fanny masuk, tapi Retribution yang on point dari Chits masih. Liquid Academy yang lainnya, playernya punya space lagi. Iya, benar-benar ngasih momentum ya untuk Liquid Academy ID juga dapetin pertukaran lah, setidaknya untuk di menit ke-5 tadi. Dan sesuai dengan prediksi aku, menit ke-5 ada total 5 poin kill di sini. Memang berdarah-darah banget kayaknya untuk game pertama ini. Karena kayak Fanny nggak nge-kill tuh aneh ya? Aneh banget ya, kayaknya bakal langsung flop aja gitu ya kalau dari early game nggak bisa mendapatkan poin kill. Tapi it's okay untuk di menit yang ke-5, belum kehilangan sama sekali 2 buff yang dia butuhkan untuk ngasih pressure lebih lagi. Justru malah Chins nih yang udah mulai bermain sendiri, menjauh dari kawanannya, dimana sekarang ada 5 player dari pendekar yang bersiap untuk teamfight di bagian atas. Ini, wah langsung ngebuka dengan Council Play dan juga Unstoppable Force, dibalaskan dengan area Reward Operations. Fanny pun masuk dari Kenski dan berhasil mengeliminasi Mikazu. Di lini belakang Shane pun down. Backupan sudah mulai datang, tapi terkena efek dari Dark Wave. Infernal Pursuit dibuka, belum berhasil mendapatkan lagi satu member, justru malah Leoni yang tereksekusi. Itu seperti dejavu ya. Sangat persis keadaannya kayak tadi mau Unstoppable Force ke arah Leoni. Tapi ini dapetin point kill, tapi Bravo. Oh, ini udah gak bisa escape lagi ya. Lagi-lagi efek slam-slam dari Super Gens. Udah pasti bakal jadi mimpi buruk buat hero-hero yang gak punya dash seperti Bravo. Memang secara point kill tadi sempat dipegang sama pendekar. Tapi masalahnya, ini Chinsnya gak ikut team fight. Chinsnya dapetin space untuk dapetin hancurnya outer middle turret. Wow. Itu menjadi boostingan lagi dan wop. Waduh, ini terlalu dalam. Super Jets dikejar dengan skill cable terakhir berhasil mendapatkan targetnya dari Kenski. Dan turtle yang ketiga menjadi kembali milik Liquid Academy ID. Perfect objektif untuk mereka di 3 turtle awal. Dan tadi yang seperti kita bahas di draft pick, pendekar harus lebih sabar. Tapi kayak pendekar mereka inisiasi, mereka ngeladenin teamfight-nya juga. Sampai akhirnya ternyata teamfight-nya ini adalah 4 orang aja dari tim Liquid Academy. Dan Chinsnya yang free banget, dapetin farmingan secara utuh juga. Dengan level yang unggul, di atas Kenski yang udah punya 4 kill dan 2 assist. Bahkan Chins masih 001 loh. Jauh banget sebenarnya dari KDA perbedaannya, tapi lagi-lagi space yang diberikan oleh 3 fighter lainnya dari Liquid Academy ID dan juga Mikazu itu ngebuat Chinsnya bener-bener free banget ya. Tadi nggak cuma outer middle turret, tapi di bawah pun dia dapatkan. Dan serta perfect objektif ini benar-benar membuat keuntungan banget nih untuk di mid game dari Liquid Academy ID. Dan sekarang mereka akan coba lagi setup untuk ngasih pressure sebelum nanti Lord pertama muncul. Dan ini tim Liquid Academy harus bisa jauh lebih unggul lagi sebelum battle punya item. Nah, karena ini bakal PR banget untuk ngincar lini belakangnya. Sebenarnya battle juga masih aman ya, sejauh ini belum terpick off. 1 point kill dan 1 assist membuat dia harusnya masih mendapatkan efek snowball. Tapi masalahnya Liquid Academy ID, mereka benar-benar kuat banget loh. Dari tadi selalu 4 lawan 5 dan mereka masih berhasil memenangkan tim fighter tersebut. Karena kuat banget ya, mereka punya fighter petarung juga, tapi di arah tengah. Oke, Bravo mencoba untuk menahan damage yang cukup banyak diterima. Ejector, Shane, ada flicker yang terpaksa dikeluarkan. Mochi menghindar dari jangkauan Chins. Dan sekarang ada satu pergerakan yang dilakukan oleh Kenski untuk setidaknya mendapatkan objektif.
dari teman-teman Liquid Academy ID. Pressure di bagian atas, terlihat 5 player yang berkumpul. Akankah teamfight terjadi? Ejector dibuka. Dan Richie tentunya masih selamat dengan Hildanya. Chins masuk, belum terkena siapapun. Dan kembali disengage karena 5 detik Lord pertama muncul. Ejector yang ternyata tidak disambut dengan cukup baik ya. Karena battle-nya juga masih fokus tadi untuk nge-clear satu wave di atas. Ya. Sehingga belum ada point kill yang bisa diciptakan dari tim pendekar. Dan penguasaan dari segi map kali ini dengan hancurnya 3 outer turret. Oh, lagi-lagi Ejector menjadi mimpi burukkah untuk Richie? Tapi masih loh, dia selalu bisa escape. Momentum yang tepat, Terence Revenge Leone memberikan efek satu purple buff yang diterima oleh seorang Chins. Dan sekarang pressure balasan. Coba untuk dilakukan dari Kenski. Belum ada yang tereksekusi. Conceal play dilakukan untuk bisa disengage. Tapi banyak resource yang tadi terpancing ya. Dari Zaman Force, Real Manipulation. Tapi kita tahu dari cooldownnya Zaman Force akan jauh lebih cepat. Jadi bakal ngebuat dari Mikazu nanti akan lebih siap lagi di dalam satu buat team fight di area lore. Tapi dibiarkan dulu. Kembali dengan Ejector Unstoppable Force. Leone yang jadi target. Masuk dari di belakang. Kenski berhasil mendapatkan targetnya. Richie? Mengejar seorang diri tapi Richie pun gagal. Kenski memang menjadi pertukaran tapi 2 member hilang dari Liquid Academy ID. Wah tapi tukernya sama jungle. Oke. Ini lumayan mahal tentunya tanpa adanya sosok pemegang retribution. Tapi pendekar, mereka akan mengetahui hal tersebut. Mereka unggul dari segi quantity, mereka akan menguasai terlebih dahulu area dari Lordnya agar tidak di set up langsung oleh tim Liquid Academy. Karena cicilan demi cicilan, karena kalau dari Chinsnya ini ya dia bisa megang sendiri kan ke area dari Lordnya. Sehingga kali ini akankah ada komit yang dilakukan oleh tim Liquid Academy karena Super Gen sudah mulai melakukan zoning out. Wah ini masalahnya bentar lagi udah mulai hadir Kenski yang belum memang memiliki purple buff. Tapi ada flicker untuk defensif dari Bravo. Menghindar dari jangkauan grab-grab. Membuat Super Gens mau gak mau harus mundur juga. Lord pertama muncul di bagian tengah dan pressure seperti apa nih di 10 menit ini? Aku pikir pendekar bakal coba untuk ngusir Oke. pemain-pemain dari tim Liquid Academy di area dari Lordnya tadi ya. Tapi ternyata lebih ke arah ngintip aja. Mencari informasi saja karena mereka nggak mau ngambil resiko. Toh ini masih Lord yang pertama juga mungkin. Masih coba untuk dilakukan adanya setup defense karena untuk secara high ground harusnya pendekar masih punya kekuatan tersendiri dengan adanya Bruno dan juga Yves. Iya aku bisa bilang ya kalau ngomongin high ground pasti pendekar jauh lebih unggul ya membawa Yves. Sementara Liquid Academy ID kan fighter-fighter nih yang akan cukup sulit ya kalau mereka under conditions gitu ya. Ketika mereka menerima pressure dari Lord yang bisa nantinya diambil oleh pendekar. Dan sekarang memang belum berhasil menyentuh untuk best threat di 3 lane yang berbeda. Bahkan untuk memecahkan shield dari best threat aja itu hanya terjadi di bagian tengah tadi. Nah iya ya harusnya tadi 1v1 situation yang ternyata ini harus dipikirkan kembali oleh Kenski karena dirinya tidak ada purple buff. Oke. Yang melindungi ke arah kaki-kakinya. Ini cukup jauh sih Ya, escape karena yang dilakukan ya. Apakah ada di bawah kaki Chins? Ada purple buff. Udah pasti ya. Oke, dan sekarang kita bakal lihat untuk pendekar dengan kondisi di mana purple buff udah bukan jadi hak milik Kenski lagi karena udah selalu bakal diambil sama Liquid Academy ID. Milik bersama ya. Mampukah Kenski bisa nih untuk tetap memaksimalkan penggunaan Fanny-nya meskipun tanpa adanya purple buff yang bisa dia ambil. Ini masih 7 detik lagi menuju objektif selanjutnya tapi pressure dari Liquid Academy sepertinya akan kembali mereka lakukan di arah lane atas. Ya, tapi kalau untuk naik ke arah high ground bakal susah sih. Oke. Fanny juga kan terbilang untuk high ground defensif yang cukup kuat juga kan. Dia bisa balik ke bisa base, dibilang bisa ya. clear balik. Tapi PR-nya adalah ada Kufra di sana. Apakah dia akan bisa melandas di arah base dengan aman kan kita belum lihat ya. Tapi untuk segi itemization juga bisa kita intip. Udah ada modal sebenarnya untuk battle dengan Hasklaw. Ada Berserker's Fury, plus Malefic Gun juga yang membuat range-nya akan semakin jauh. Tapi Bravo, Oke, dan akhirnya sekarang tertangkap kembali Bravo oleh Grab yang berhasil membuat dirinya terpick off. Zaman Force dibuka, Zane coba untuk dipukul mundur. Masih ada 1 bar HP yang tersisa dari tubuhnya membuat dirinya belum bisa ditangkap oleh Liquid Academy. Yap, dan sebenarnya kalau melihat dari damage yang bisa disumbangkan sama pendekar juga ada. Iya. Tapi masalahnya nggak ada space-nya. Karena siapapun yang ada di depan, sebagai frontliner ini cuma ngandelin karena Bravo. Dan Bravo dari tadi berkali-kali ketempelan sama Super Gens. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain Itu udah lagi. nggak bisa ngapain dan akhirnya nggak bisa jadi sandbag juga. Karena Shane dengan Jawhead bukan tipikal yang frontliner. Dia lebih ke initiator aja, dia harus cari push. Dia harus cari momentum untuk bisa culik satu pemain. Dan kalau misalkan emang nahan badan di depan dia nggak akan bisa lama-lama banget. Walaupun dia pakai emblemnya belum tank ya, udah pasti item-item defensif juga. Tapi basically dia bukan pure tank. Tapi Jadi kayak pendekar bakal babak belur duluan. Masalahnya Super Gen juga nggak ada
counternya kan kalau bisa dibilang. Oke, inisiasi bagian bawah terus yang dibuka membuat Bravo sepertinya bisa kembali dihilangkan. Remote position terpaksa ditutup dan sekarang membuat member-member dari Pendekar Esports dipaksa mundur. Bottle mengeluarkan satu flying tackle yang membuat dirinya memang masih bisa selamat. Tapi sekarang Lord sepertinya nggak mungkin di kontes dari Pendekar Esports. Jadi ya, sekalinya Bravo ada di lini paling depan, ya udah nggak segen-segen aja dimakan. Langsung Karena ya. udah nggak ada frontliner ya, akhirnya backlinernya terbuka dengan cukup terekspos juga sehingga tidak ada lagi barrier yang menghalangi siapapun dari tim Liquid Academy untuk masuk ke lini belakang. Iya. Karena kan kayak oke mainnya front to back tapi frontlinernya nggak ada. Jadi ya udah jadi celah besar juga, apalagi lihat item dari Chins-nya juga udah mumpuni banget, Blade of Despair bahkan di sana. Dan bahkan udah ada Holy Crystal juga untuk Mikazue yang tadi secara team fight positioning yang cukup aman juga dan gak ada yang langsung target ke arah dirinya. Karena di saat 5 versus 5 kayak tadi, Fanny mau cari siapa? Iya, itu tadi udah kita bahas ya. Iya. Dimana targetnya, Wah, malah Kenski-nya yang terpick off dan ini menjadi kerugian yang begitu fatal karena 35 detik lagi, gak ada Kenski, gak ada power high ground yang bisa dibawakan oleh Pendekar Esports. Dan mereka harus bertahan dari Lord Enhance yang sekarang sudah mendekat ke base rate dari Pendekar. yap, dan wah ini udah semakin sulit lagi untuk bisa ditanggulangi tentunya ya. Damage yang bisa disumbangkan oleh tim Liquid Academy. Karena secara control wave-nya masih belum terlalu maksimal juga. Lordnya udah bakal masuk duluan di arah top lane. Oke. Akankah bisa di defense? Tapi ini tengahnya juga akan mengikuti. Ya ini kayaknya bakal bisa mendapatkan lebih dari satu base turret ya. Satu sudah hancur, bagian tengah jadi target kedua dan membuka kembali split-split. For Jens, targetnya tepat, Shadow Switch! Begitu ini dari Leon yang meskipun dirinya hilang tapi base dihancurkan. Dan Liquid Academy, game pertama untuk mereka. Wow! Satu buah kesempatan yang dimanfaatkan dengan begitu baik. Draft yang begitu mengejutkan juga Hilda mid lane. Ngebuat Fanny dari Kenski tidak memiliki targeting yang optimal juga. Sehingga akhirnya siapapun yang ada di depan yang sudah babak belur duluan. Ini membuat dari backlinernya nggak punya space untuk bisa delivering damage. Yes, dan wow, momentum yang didapatkan benar-benar dieksekusi dengan sangat baik oleh teman-teman Liquid Academy ID. Dan itu adalah momen yang begitu cepat bisa dibilang dengan Lord kedua yang berhasil membuat kemenangan pertama dipegang oleh mereka. Ini benar-benar menampar Pendekar Esports dan ya sesuai ya dengan hero-hero yang mereka ambil, Ya. hero